Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan dan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai bab 9, yaitu Rahmat Islam bagi Nusantara bagian A sampai E. Nama saya Anissa Fitri Larsati. Nama saya Alia Pasisyafi. Nama saya Brian Cahyadi. Nama saya Fatima Azahra. Nama saya Galura Rasanti. Nama saya Hilda Fajrina Khairunisa. Nama saya Muhammad Olivia Saputra. Berikut penjelasan dari kelompok kami. Saya di sini akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 121. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Shadaqallahul azim. Artinya, orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya, mereka itulah yang beriman kepadanya. Dan barang siapa ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang rugi. Ayyamal minna sholihati wa huwa mu'minun fala yakhfu zulma wala hadma. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan sedang dia dalam keadaan beriman, maka dia tidak khawatir akan perlakuan zalim terhadapnya dan tidak pula khawatir akan pengurangan haknya. Kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyyan wa sarafna fihi minal wa'id lahum yattaquna aw yuhdisu lahum dzikra. Dan demikianlah kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, dan kami telah menjelaskan berulang-ulang di dalamnya sebagian dari ancaman, agar mereka bertakwa atau agar Al-Quran memberi pengajaran bagi mereka. Quran Surat Taha ayat 112 dan 113. Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah. Illa tazkiratan liman yakhsha, melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Quran Surat Taha ayat 2 dan 3. Teori Gujarat. Teori ini adalah teori masuknya Islam ke Indonesia melalui para pedagang yang berasal dari Gujarat. Menurut Pete Snapple, yang membawa masuk Islam ke Indonesia adalah orang Gujarat asli yang sudah memeluk Islam. Masuknya para pedagang Gujarat ke tanah Nusantara Indonesia dengan membawa budaya Islam diperkirakan pada abad ke-13 Masehi. Banyak pedagang Gujarat yang menetap di Indonesia dengan alasan menunggu angin musim. Ketika menetap inilah para pedagang Gujarat melakukan interaksi dengan penduduk lokal dan pedagang lokal. Dari situlah terjadi asimilasi budaya melalui perkawinan. Dari perkawinan tersebut, penyebaran ajaran Islam masuk ke sebuah keluarga. Setelah banyak penduduk yang memeluk agama Islam, terciptalah perkampungan untuk pedagang Islam. Mereka, para pedagang Gujarat juga membangun kerajaan Islam yaitu Samudra Pasai, sehingga Samudra Pasai menjadi kerajaan pertama di Indonesia yang terletak di Aceh. Dengan lahirnya kerajaan Islam pertama, maka kelahiran-kelahiran kerajaan Islam lainnya tumbuh dengan cepat, sehingga penyebaran Islam tumbuh dengan cepat juga. Bukti teori Gujarat. Batu nisan Sultan Samudra Pasai, Malik As-Saleh, dan batu nisan Syekh Maulana Malik Ibrahim di Gresik memiliki kesamaan dengan batu nisan yang berada di Kambai, Gujarat. Yang kedua, adanya inskripsi tertua tentang Islam di Sumatera yang mengindikasikan hubungan Sumatera dengan Gujarat. Teori Mekah dipercaya tiba di Indonesia langsung dari Timur Tengah melalui jasa para pedagang Arab Muslim sekitar abad ke-7 Masehi. Ada pula menurut sejumlah pakar dan arkeolog, jauh sebelum Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, telah terjadi kontrak dagang antara para pedagang Cina, Nusantara, dan Arab. Jalur perdagangan selatan sudah mulai ramai saat itu.
Nah, ada juga berdasarkan dokumen asal Tiongkok yang menyebutkan bahwa sekitar tahun 625 Masehi di pesisir pantai Sumatera ditemukan perkampungan Arab Muslim yang masih berada dalam kekuasaan wilayah kerajaan Buddha Sriwijaya. Di perkampungan ini orang Arab bermukim dan menikahkan perempuan lokal dengan pribumi. Selaras dengan zamannya, saat itu umat Islam belum memiliki mushaf Al-Quran karena mushaf baru dibukukan pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Lalu bagaimana mereka menyebarkan Islam, yaitu dengan ingatan para pedagang Islam yang termasuk menghafal Al-Quran. Saya di sini akan menjelaskan tentang teori Persia. Teori Persia ini dicetuskan oleh dua orang profesor bernama Profesor Husain Jajadiningrat dan Profesor Umar Amir Hussein. Para sejarawan menyebutkan bahwa negara Indonesia yang dulunya bernama Kepulauan Nusantara dianggap sebagai negara yang sangat cocok untuk dijadikan daerah pelaksanaan dakwah dan daerah untuk melakukan perdagangan Persia. Menurut beberapa sumber yang mengemukakan isi dari teori Persia, agama Islam masuk ke Indonesia di antara rentang tahun 7 hingga 13 Masehi melalui perdagangan yang berasal dari Persia. Agama Islam pertama kali masuk ke Nusantara di Pulau Sumatera. Bukti masuknya agama Islam ke Indonesia menurut teori Persia antara lain: pertama, ditemukannya beberapa peringatan adat seperti peringatan 10 Muharram, perayaan upacara Tabuik di Bengkulu, dan juga Sumatera Barat. Upacara-upacara tersebut adalah upacara yang biasa dilakukan di Persia untuk mengingat serta mengenang cucu Nabi Muhammad SAW, yaitu Husain bin Ali. Lalu yang kedua, adanya bukti kesamaan dalam ajaran Sufi yang dipercaya serta dianut oleh Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar sendiri merupakan salah satu ulama Sufi Indonesia yang berasal dari kota Jepara. Sufi Irannya memiliki aliran Al-Hajjaj. Ketiga, adanya persamaan batu nisan milik makam Malik Al-Sahih yang dengan makam Maulana Malik Ibrahim dikarenakan daerah sekitar Gujarat bercampur dengan pengaruh dari Persia. Keempat, adanya kesamaan kosakata antara bahasa Persia dengan bahasa Melayu. Itu membuktikan bahwa adanya penyerapan bahasa Persia menjadi beberapa kosakata untuk bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Tahap awal, saluran yang dipergunakan dalam proses Islamisasi Indonesia adalah melalui perdagangan. Hal itu dapat dibuktikan pada terjadi lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 sampai abad ke-16 Masehi. Negara-negara yang terlibat seperti negara Persia, Cina, India, dan sebagainya. Fakta sejarah ini dapat diketahui berdasarkan data dan informasi penting yang dicatat Tom Pierce bahwa para pedagang muslim banyak yang bermukim di pesisir Pulau Jawa yang ketika itu penduduknya masih kafir. Dalam perkembangan selanjutnya, anak turunan mereka menjadi penduduk muslim yang kaya raya. Pada beberapa tempat, para penguasa Jawa yang menjabat sebagai bupati-bupati Majapahit yang ditempatkan di pesisir Pulau Jawa juga masuk Islam. Islaman mereka melalui faktor hubungan ekonomi dengan para pedagang sangat menguntungkan secara material bagi mereka, yang pada akhirnya memperkuat posisi dan kedudukan sosial mereka di masyarakat. Ketika penduduk Nusantara banyak berinteraksi dengan pedagang Islam, banyak juga dari penduduk Nusantara tersebut yang memeluk agama Islam. Perkawinan. Para pedagang muslim memiliki status sosial dan ekonomi yang relatif lebih baik daripada penduduk pribumi. Ini menyebabkan banyak penduduk yang tertarik untuk menjadi istri-istri para pedagang muslim. Hanya saja ada ketentuan hukum Islam bahwa para wanita yang akan dinikahkan harus diislamkan terlebih dahulu. Para wanita dan keluarga merasa tidak keberatan karena proses pengislaman hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat tanpa upacara atau ritual rumit lainnya. Melalui perkawinan inilah terlahir seorang muslim. Alhasil komunitas Islam muslim makin luas. Pada akhirnya timbul kampung-kampung dan pusat-pusat kekuasaan Islam. Pendidikan. Penyebaran Islam melalui pendidikan awalnya terjadi di lingkungan keluarga, kemudian berkembang di surau, masjid, pesantren, dan akhirnya masuk di rumah para bangsawan. Para ulama banyak yang mendirikan lembaga pendidikan Islam berupa pesantren. Pada lembaga inilah para ulama memberikan pengajaran ilmu keislaman
melalui berbagai pendekatan, sampai kemudian para santri mampu menyerap pengetahuan keagamaan dengan baik. Setelah mereka dianggap mampu, mereka kembali ke kampung halaman untuk mengembangkan agama Islam dan membuka lembaga yang sama. Dengan demikian, semakin hari, lembaga pendidikan pesantren mengalami perkembangan baik dari segi jumlah maupun mutunya. Jalur lain yang juga tidak kalah pentingnya dalam proses islamisasi adalah proses tasawuf. Salah satu ciri khas dari ajaran ini adalah akomodasi terhadap budaya lokal, sehingga menyebabkan banyak masyarakat Indonesia yang tertarik menerima ajaran tersebut. Dengan tasawuf, bentuk Islam yang diajarkan kepada penduduk pribumi mempunyai persamaan dengan alam pikiran mereka yang sebelumnya memeluk agama Hindu, sehingga ajaran Islam dengan mudah diterima mereka. Di antara para sufi yang memberikan ajaran mengandung persamaan dengan alam pikiran Indonesia pra-Islam adalah Hamzah Fansuri di Aceh, Syekh Lemah Abang, dan Sunan Panggung di Jawa. Saluran islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah melalui pertunjukan wayang. Seperti yang diketahui bahwa Sunan Kalijaga adalah tokoh yang paling mahir dalam mementaskan wayang. Dia tidak pernah meminta upah materi setiap pertunjukan yang dilakukannya. Sunan Kalijaga hanya meminta kepada para penonton untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sebagian besar cerita wayang masih diambil dari cerita Ramayana dan Mahabharata, tetapi muatannya berisi ajaran Islam dan nama-nama pahlawan Muslim. Selain wayang, media yang dipergunakan dalam penyebaran Islam di Indonesia adalah seni bangunan, seni pahat, seni ukir, seni tari, seni musik, dan seni sastra. Di antara bukti yang dihasilkan dari pengembangan Islam awal adalah seni bangunan Masjid Agung Demak, Sendang Duwur, Agung Kasepuhan, Cirebon, Masjid Agung Banten, dan lain sebagainya. Seni bangunan masjid yang ada merupakan bentuk akulturasi dari kebudayaan lokal Indonesia yang sudah ada sebelum Islam, seperti bangunan candi. Hal ini menunjukkan bahwa proses penyebaran Islam di Indonesia yang dilakukan oleh para penyebar Islam melalui cara-cara damai dengan mengakomodasi kebudayaan setempat. Cara ini sangat efektif untuk menarik perhatian masyarakat pribumi dalam memahami gerakan islamisasi yang dilakukan oleh para mubalik, sehingga lambat laun mereka memeluk agama Islam. Strategi dakwah politik di Maluku dan Sulawesi Selatan. Kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya masuk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di wilayah ini. Jalur politik juga ditempuh ketika kerajaan Islam menaklukkan kerajaan non-Islam baik di Sumatera, Jawa, maupun Indonesia bagian timur. Perkembangan Islam di Sumatera. Nah, mula-mula masuknya Islam di Pulau Sumatera itu adalah dari pantai barat Sumatera. Dari sana berkembang ke daerah-daerah lainnya. Pada umumnya, buku-buku sejarah menyebutkan perkembangan agama Islam bermula dari Pasai, Aceh Utara. Orang yang menyebarkan Islam di daerah ini adalah Abdullah Arif. Ia seorang mubalik dari Arab dengan misi penyebarannya berdakwah dan berdagang. Penyiaran agama Islam dilakukan secara pelan-pelan dan bertahap sebab adat di Sumatera Barat sangat kuat. Dengan arif dan bijaksana, para mubalik dapat memberikan pengertian pada masyarakat dan akhirnya masyarakat Sumatera Barat dapat menerima agama Islam dengan baik. Perkembangan Islam di Kalimantan, Maluku, dan Papua. Nah, di Pulau Kalimantan, agama Islam itu mula-mula masuk dari Kalimantan Selatan dengan ibu kotanya Banjarmasin. Pembawa agama Islam ke Kalimantan Selatan ini adalah para pedagang bangsa Arab dan para ulama dari Pulau Jawa. Perkembangan agama Islam di Kalimantan Selatan itu sangat pesat dan mencapai puncaknya setelah Majapahit runtuh tahun 1478. Perkembangan Islam di Maluku sejak abad ke-15 antara tahun 1400 sampai 1500 Islam telah masuk dan berkembang di Maluku. Pedagang yang beragama Islam dan para ulama banyak yang datang ke Maluku sambil menyiarkan agama Islam. Daerah-daerah yang mula-mula dimasuki Islam di Maluku adalah Ternate, Tidore, Bakau, dan Jailolo. Raja-raja yang memerintah di daerah tersebut berasal dari satu keturunan yang semuanya membantu perkembangan Islam di Maluku. Nah, ada juga perkembangan agama Islam di Papua. Namun di Papua berjalan agak lambat, Islam masuk ke Irian terutama karena pengaruh raja-raja Maluku. Para pedagang yang beragama Islam dan ulama dari Maluku, daerah-daerah yang mula-mula dimasuki Islam di Papua adalah Misol, Salawati, Waigeo, dan Pulau Gebi. Perkembangan Islam di Sulawesi.
Perkembangan Islam di Sulawesi dilakukan dengan cara damai melalui saluran perdagangan dan dakwah oleh para mubalik. Pada awalnya, perkembangan ini berjalan dengan baik dan damai. Namun seiring berjalannya waktu, terjadi kekerasan pada saat kerajaan Islam Sulawesi terbentuk. Kekacauan terjadi karena beriringan dengan kondisi politik kerajaan karena perebutan tahta. Raja dan bangsawan menggunakan kekuatan Islam sebagai sarana untuk berkuasa, dan pada akhirnya Islam mampu menjadi agama kerajaan. Pada abad 17 Masehi, Sulawesi memiliki beberapa kerajaan Islam seperti Goa, Talo atau Makassar, Wajo atau Bugis, Bon, dan kerajaan kecil lainnya. Kerajaan Goa Talo menerapkan konsep Dui Tunggal Kerajaan. Pada perkembangannya, kerajaan Goa Talo melakukan beberapa penaklukan terhadap kerajaan kecil di Sulawesi, seperti kerajaan Bugis dan Bon. Penaklukan tersebut dilakukan untuk menambah wilayah kekuasaan dan menyebarkan Islam di Sulawesi. Selanjutnya, perkembangan Islam di Nusa Tenggara. Pada tahun 1540, agama Islam masuk ke Pulau Nusa Tenggara. Masuknya Islam ke Nusa Tenggara dibawa oleh para mubalik dari Bugis dan dari Pulau Jawa. Agama Islam berkembang di Nusa Tenggara mula-mula di daerah Lombok yang penduduknya disebut suku Sasak. Dari daerah Lombok, secara pelan-pelan selanjutnya tersebar pula ke daerah-daerah Sumbawa dan Flores. Selanjutnya, perkembangan Islam di Pulau Jawa. Agama Islam masuk ke Pulau Jawa kira-kira pada abad ke-11 Masehi, dibawa oleh para pedagang Arab dan para mubalik dari Pasai. Tempat yang dimula-mula dimasuki Islam di Pulau Jawa yaitu daerah-daerah pesisir utara Jawa Timur. Tokoh terkenal yang berdakwah di Jawa Timur adalah Maulana Malik Ibrahim. Selanjutnya, murid Maulana Malik Ibrahim menyiarkan agama Islam ke daerah-daerah lain di Pulau Jawa. Di Jawa Tengah, penyiaran agama Islam berpusat di Demak. Penyiaran agama Islam di Pulau Jawa dilakukan oleh para wali yang berjumlah 9, dikenal dengan Wali Songo atau Wali 9. Kemudian, murid-murid Wali Songo turut pula menyiarkan agama ke daerah-daerah pedalaman Pulau Jawa sehingga agama Islam menyebar pesat hingga kini. Kerajaan Samudra-Pasai. Kerajaan Samudra-Pasai dipandang sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia. Akan tetapi, jika dikaitkan dengan dua kerajaan sebelumnya, yaitu Jempa dan Perelak, maka kerajaan Samudra-Pasai adalah lanjutan dari kerajaan Islam Perlak atau Perlak. Kerajaan Samudra-Pasai terletak di pesisir utara Sumatera, lebih tepatnya di kota Lok Semawe, Aceh. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Malik Al-Saleh pada tahun 1285 dan sebagai raja pertama. Setelah meninggal, ia digantikan oleh putranya, Sultan Muhammad atau yang lebih dikenal dengan Malik Al-Tahir. Ia memerintah sampai tahun 1326 Masehi. Setelah itu digantikan oleh Sultan Malik Ahmad Al-Tahir II. Bukti keberadaan kerajaan Samudra-Pasai dapat ditemukan di catatan Marco Polo dan catatan Ibnu Battuta. Kerajaan Samudra-Pasai menjadi pusat perdagangan karena letaknya strategis di dekat Selat Malaka. Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh didirikan oleh Sultan Ibrahim yang mendapat gelar Sultan Ali Mugayat Syah. Kerajaan Aceh mencapai masa keemasannya pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Selanjutnya, Sultan Iskandar Muda digantikan oleh menantunya yaitu Iskandar Thani. Kejayaan Kerajaan Aceh tidak lepas dari letaknya strategis, yaitu di dekat jalur perlayaran dan perdagangan internasional. Ibu kota kerajaan Aceh terletak di Kutaraja atau Banda Aceh sekarang. Demak adalah kerajaan Islam Jawa yang berdiri pada akhir abad ke-15 di Demak. Kesultanan Demak didirikan oleh seorang adipati yang bernama Raden Patah. Untuk menghadapi Portugis, armada Demak yang dipimpin Pati Unus, putra Raden Patah, melancarkan serangan terhadap Portugis di Malaka. Oleh karena itu, Pati Unus diberi gelar Pangeran Sabranglor yang artinya pangeran yang pernah menyeberangi lautan di sebelah utara Kesultanan Demak. Setelah Raden Patah meninggal, ia digantikan oleh Pati Unus. Selanjutnya, Pati Unus diganti oleh Trenggana setelah Sultan Trenggana meninggal. Terjadi pertikaian antara Pangeran Sekar Sedaing Lepen, adik Trenggana, dengan Pangeran Prawoto, anak Trenggana. Pangeran Prawoto berhasil membunuh Pangeran Sekar Sedaing Lepen, tetapi kemudian Pangeran Prawoto dibunuh oleh Arya Penangsang, anak Pangeran Sekar
ing Lempen. Arya Penangsang kemudian tampil menjadi Sultan Demak keempat. Pemerintahan Arya Penangsang dipenuhi dengan kekacauan karena banyak orang yang tidak suka dengannya. Hingga pada akhirnya seorang Adipati Pajang bernama Adiwijaya atau Jakatingkir atau Mas Karebet berhasil membunuhnya. Setelah kematian Arya Penangsang, Kesultanan Pajang. Kesultanan Pajang adalah sebuah kesultanan yang berpusat di Jawa Tengah sebagai kelanjutan dari Kesultanan Demak. Pendiri Kesultanan Pajang adalah Adiwijaya. Setelah Adiwijaya meninggal, seharusnya yang menduduki tahta adalah Pangeran Benawa, putranya, tetapi disingkirkan oleh Arya Pangiri, putra Pangeran Prawata. Tindakan Arya Pangiri menimbulkan upaya-upaya perlawanan. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh Pangeran Benawa untuk merebut kembali tahta Pajang. Karena ini, ia bekerjasama dengan Mataram yang dipimpin oleh Sutawijaya. Setelah Arya Pangiri dapat dikalahkan, Pangeran Benawa justru menyerahkan kekuasaannya kepada Sutawijaya. Selanjutnya, Sutawijaya memindahkan Pajang ke Mataram, sehingga berakhirlah kekuasaan Pajang. Mataram Islam adalah negara berbentuk kesultanan di Jawa pada abad ke-16. Kesultanan ini didirikan sejak pertengahan abad ke-16, namun baru menjadi negara berdaulat di akhir abad 16, yang dipimpin oleh dinasti yang bernama Wangsa Mataram. Mataram merupakan hadiah dari Adiwijaya menaklukkan Arya Penangsang. Ketika Ki Ageng Pamanahan meninggal, Mataram dipegang oleh putranya Sutawijaya. Sutawijaya diangkat menjadi Adipati Mataram dan diberi gelar Senopati ing Alogo Syahidin Panatagama, yang berarti panglima perang dan pembela agama. Sepeninggal Senopat, tampuk kekuasaan dipegang oleh putranya, Mas Jolang. Tetapi Mas Jolang meninggal sebelum berhasil memadamkan banyak pemberontakan. Penggantinya adalah Raden Rangsang atau lebih dikenal dengan Sultan Agung. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Mataram mencapai kasa kejayaan. Akan tetapi Mataram mulai mengalami kemunduran ketika masa pemerintahan pengganti Sultan Agung. Kemunduran Mataram yang lebih utama karena aneksasi yang dilakukan Belanda. Setelah terjadinya perjanjian Giyanti, kerajaan Mataram dipecah menjadi dua bagian, Kerajaan Surakarta dan Kerajaan Yogyakarta. Lebih dari itu, dengan adanya perjanjian Salatiga, Kerajaan Surakarta. Kesultanan Cirebon didirikan oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati dengan bantuan Fathahillah. Kesultanan Cirebon dapat meluas kekuasaannya meliputi Jayakarta dan Pajajaran. Kemenangan-kemenangan Fathahillah membuat Sunan Gunung Jati tertarik dan menjodohkan Fathahillah dengan Ratu Wulungayu. Ketika Sunan Gunung Jati menua, Kesultanan Cirebon diserahkan kepada putranya, Pangeran Muhammad Arifin dengan gelar Pangeran Pasarean. Sepeninggal Pangeran Pasarean, kedudukan Sultan diserahkan kepada Pangeran Sabakingking atau yang bergelar Sultan Maulana Hasanuddin. Pada abad ke-17 terjadi perselisihan dalam keluarga sehingga Kesultanan Cirebon pecah menjadi dua, yaitu Kesepuhan dan Kanoman. Daerah Banten diislamkan oleh Sunan Gunung Jati. Pemerintahan dipegang oleh Sultan Maulana Hasanuddin. Setelah Sultan Hasanuddin meninggal, ia digantikan oleh putranya Maulana Yusuf. Kesultanan Banten mencapai masa keemasan pada masa Sultan Ageng Tirtayasa. Akhir pemerintahan Sultan Ageng ditandai dengan persengketaan dengan putranya Sultan Haji yang bersekongkol dengan Belanda. Pada abad ke-16, di Sulawesi Selatan terdapat dua kerajaan, yaitu Goa dan Talo. Kedua kerajaan itu bersatu dengan nama Goa Talo. Makassar dengan ibu kota di Somboopu dan dikenal sebagai kerajaan Islam pertama di Sulawesi. Bertindak sebagai rajanya adalah Raja Goa, Daeng Mandrabia, dengan gelar Sultan Alauddin, dan sebagai Mangkubumi atau Perdana Menteri adalah Raja Talo, Karaeng Matoaya, yang bergelar Sultan Abdullah, yang pada masa pemerintahannya adalah puncak kejayaan Makassar. Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate berdiri kira-kira pada abad
ke-13. Ternate mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Bahabullah, sedangkan raja yang terkenal dari Tidore adalah Sultan Nuku. Muncullah Sultan Khairun yang sekarang menjadi nama universitas di Ternate. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.